Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ikal 'amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Urzuqna ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Amitna ya Rabbana ala millatihi wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar, dan termasuk yang hadir di majlis Al-Bahjah, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, yang kami cintai. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, memudahkan dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah lah yang maha kuasa untuk itu semuanya. Baik, kita akan lanjutkan merenungi firman-firman Allah. Kita akan lanjutkan merenungi firman-firman Allah yang kita masih berada di surat Yunus dan sudah di penghujung, yaitu di surat Yunus ayat yang ke-101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang punya akal, fikir. Unzuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini yang sering dibahas oleh ulama akidah untuk memantapkan keimanan bagi yang sudah beriman, dan untuk mencari keimanan bagi yang belum beriman. Merenungi semesta. Dan memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bertafakur tentang semesta. Bukan sekedar kita lihat dengan mata ini, akan tapi melihat dengan akal kita. Yang dimaksud nazar di sini adalah harakatun nafsi fil ma'qulati. Jadi bagaimana menggunakan akal kita. Gunung yang menjulang tinggi, langit yang Allah tinggikan, bumi yang Allah hamparkan, lautan lepas, dan seterusnya. Sampai kita melihat bagaimana bunga mekar, kemudian binatang-binatang, dan semua yang ada di semesta ini, agar menjadi bahan renungan buat kita. Hingga sampai kepada kesimpulan bahwasanya indah, agung, hebatnya ciptaan ini karena ada yang menciptakannya. Hingga sampai kepada kesimpulan bahwasanya itu ada yang menciptakannya. Kalau tidak sampai kepada sana, maka tidak cerdas. Maka unzuru, lihatlah apa yang ada di langit, bintang, rembulan, dan seterusnya dia. Maka bagi orang yang punya akal cerdas, bisa sampai menyimpulkan bahwa itu semua ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan itu semua menamakan dirinya dengan nama Allah Jalla Jalaluh. Akan tapi ketahuilah bahwa tafakkur seperti ini, kita hanya berusaha dengan tafakkur, mengajak orang lain untuk tafakkur. Akan tapi nanti pada akhirnya Allah lah yang memilih. Yang sudah bertafakkur, meyakini akan adanya Tuhan, sehingga di antara mereka yang meyakini akan adanya Tuhan, ada yang salah alamat.
Sehingga ada yang menuhankan batu, menuhankan pepohonan, dan seterusnya. Tapi yang benar, yang selamat adalah mengetahui bahasanya tahu, kenal Tuhannya adalah Allah Jalla Jalaluh. Nah ini perlunya untuk tafakur kita, mentafakuri semesta. Jadi kalau kita belajar ilmu akidah, kita kalau belajar ilmu akidah, awal kewajiban bagi kita adalah mengetahui Allah dengan cara melihat apa? Kemudian lihat dalam diri kita sendiri. Di atas bumi ini bermacam-macam yang bisa kita lihat, tapi kemudian lihat diri kita sendiri, subhanallah. Bagaimana rambut kita bisa tumbuh dan panjang, akan alis kita tidak, gigi tidak, kuku bisa panjang, semuanya harus jadi bahan renungan. Berarti ini ada yang mengatur. Yang mengatur adalah siapa? Tuhan. Namanya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Nah ini. Akan tapi, renungan-renungan ini tidak akan berarti kecuali bagi orang-orang yang memang dipilih oleh Allah menjadi orang beriman. Seperti disebutkan, wa ma tughnil ayatu, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa disaksikan oleh mata dan akal mereka itu tidak akan ada gunanya. Nuzur, peringatan-peringatan juga. Peringatan tentang hukuman yang pernah Allah berikan kepada kaum terdahulu. Bahkan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hamba yang ada saat itu. Tidak semua daripada peringatan itu menjadikan mereka sadar. Karena kesadaran ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berguna an qaumin la yu'minun, bagi orang yang tidak beriman tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka kembali kepada kita sendiri. Kita bersyukur Allah memilih kita menjadi ahli iman. Menjadi ahli iman. Sehingga kalau sudah diberi oleh Allah keimanan itu, berhujjah atau an-nadhar atau beristidlal dengan bermacam istilah tidak banyak diperlukan. Karena sudah singgah iman di dalam hatinya, sudah kuat imannya. Dan orang awam pun bisa sampai kepada keimanan seperti itu. Seperti suatu ketika Imam Asmu'i bertanya kepada seorang Arabi yang orang awam, orang pegunungan. Dia beriman kepada Allah, ditanya bagaimana kau iman kepada Allah? Artinya kau tidak melihatnya, bagaimana kau beriman kepada Allah sebagai pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab, "Ya Syekh, kalau ada bekas kaki berjalan kelihatan di padang pasir." Jadi padang pasir itu kan, padang pasir itu hamparan pasir. Jadi kalau ada orang berjalan di atasnya pasti kakinya menancap. Sehingga kalau diangkat meninggalkan jejak sampai kemanapun. Kalau ada bekas kaki berarti tadi ada orang berjalan. Kalau ada kotoran onta pasti ada ontanya. Masa ada semesta bangun, ada sesuatu yang besar, bumi, bintang, rembulan, ini gak ada yang menciptakan? Kan aneh. Sederhana cara berpikirnya, tapi mantap. Tapi kalau orang tidak mendapatkan hidayah, dia bimbang. Untuk sampai kepada kesimpulan yang gampang ini gak bisa. Sesaat mengatakan ini terjadi proses kebetulan segala macam. Jadi menjadi semakin dungu. Masa kejadian semesta ini adalah kebetulan? Matahari berputar dengan kebetulan. Kebetulan itu sekali dua kali. Kalau kita melakukan sesuatu, main bola atau main raket begitu, ada kok kita nyangkut di netnya lawan, kemudian nyaut di net, kemudian masuk tempatnya lawan, dia dapat poin 1. Ini namanya kebetulan. Dan itu kita tidak bisa melakukan selama 15 kali. Kalau kita bisa melakukan 15 kali, juara. Jadi kalau ada kejadian 2-3 kali saja sudah kejadian. Kalau ada kebetulan 3 kali, 4 kali saja sudah dianggap aneh. Bagaimana ini ribuan kali? Nah ini, makanya sebetulnya akal mereka itu juga menyadari kalau ini harus ada yang menciptakannya. Coba kalau ditanya, misalnya ada pena, kita angkat pena, ada yang menciptakan atau tidak? Oh, ada menciptakannya. Kan kamu tidak melihatnya? Ya pasti ada. Dia akan mengatakan pasti ada. Kursi ada, rumah ada yang membuat, selalu begitu. Tapi di saat ke bumi yang lebih besar lagi, jadi bingung. Karena apa? Yang dibayangkan oleh mereka yang buat adalah manusia, orang-orang kecil begitu. Tapi ini semesta yang menciptakan zat yang maha agung. Makanya dia nggak bisa menjangkaunya. Maka ya tanda kebesaran Allah ini hanya berlaku bagi orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahli iman. Baik. Wal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Mereka orang-orang yang tidak beriman itu apa yang mereka nanti? Mereka tidak menanti apapun kecuali seperti apa yang telah dinanti oleh orang-orang sebelumnya di saat mereka mengingkari Allah. Apa itu yang dinanti? Azab. Jadi orang tidak beriman itu menanti apa sih?
yang dinanti oleh orang tidak beriman di zaman ini, di zaman Nabi dan zaman Nabi sebelumnya adalah sama yang dinanti. Apa yang dinanti? Azab. Maka yang hari ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka nanti? Yang mereka nanti adalah sama yang dinanti oleh umat terdahulu yang tidak beriman, yaitu azab. Hanya bedanya, ada azab yang didahulukan di dunia, ada azab yang nanti di akhirat, tapi sama yang dinanti adalah azab. Kul, katakanlah, fantadhiru, kalau begitu tunggulah. Kalau kamu tidak mau beriman, sudah diajak diskusi, dialog, dijelaskan tentang kebenaran, kok masih saja tidak beriman, katakan wahai Muhammad kepada mereka, intadhiru, dan katakanlah wahai umat Nabi Muhammad kepada mereka. Kita menyampaikan kepada orang yang tidak beriman, intadhiru, tunggu. Inni ma'akum minal muntadhirin. Kami akan menanti kehancuranmu, sama kami akan menanti dan akan melihat kehancuranmu. Ini artinya apa? Berikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan hancur. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat dia akan, maka akan. Bahkan nanti lihat di neraka itu ada kisah, di surat A'raf itu ada kisah, itu dialog ahli surga, ahli neraka itu ngomong apa yang kau temukan, apa yang kau temukan, hei surga, apa yang kau temukan di surga, nikmat sekali, boleh aku minta tetes, nggak bisa. Hei ahli neraka, apa yang kau temukan, wah bercira. Jadi nanti ahli neraka dengan ahli surga ini saling melihat, sehingga yang ahli surga itu adalah semakin bersyukur. Karena apa? Kalau kita minum air segar, kalau kita berada dalam kenikmatan lalu melihat sebuah kesengsaraan, atau misalnya kalau kita minum air segar di waktu dahaga, maka waktu dahaga musim panas, maka segernya berlebihan. Begitu juga di saat ahli surga melihat ahli neraka. Ahli neraka semakin ngenes, melihat surga saja sudah ngenes, apalagi dengan seksa yang dirasakannya. Subhanallah. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian yang diselamatkan oleh Allah siapa? Utusan-utusan Allah. Kuncinya penyambung antara hamba dengan Allah, utusan Allah. Kemudian siapa lagi? Walladzina amanu, dan yang beriman. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah sebagai hamba yang beriman, dan kita iman dengan iman yang sesungguhnya. Maka kita akan selamat dengan para utusan, dan utusan untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, dan itulah menjadi sesuatu yang Allah janjikan sebagai sesuatu yang akan terwujudkan. Jadi haqqan alaina, kita tidak mengatakan wajib bagi Allah, karena akidah kita ahli sunnati wal jamaati tidak mengatakan wajib bagi Allah, akan tapi haqqan alaina, maka menjadi sebuah kenyataan yang akan Allah wujudkan. Nunjil mu'minina, kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Artinya orang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua menjadi ahli iman, siapapun Anda, dengan bermacam-macam kesalahannya. Insya Allah aman kita. Kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat. Kalau ada kesalahan, segera mohon ampun Allah Maha Pengampun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua yang beriman dan tidak beriman. Kalau yang beriman langsung menyambut, tapi tidak beriman apa ini? In kuntum fi syakkim min dini. Kalau kalian semua meragukan tentang agama yang aku bawa ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi. Aku tidak akan menyembah, aku tidak akan menyembah yang apa yang engkau sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tapi a'budullah, aku akan menyembah Allah alladzi yatawaffakum, yang akan mematikan kalian semuanya. Maknanya apa di sini? Ada dua agama keyakinan. Keyakinan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu beriman kepada Allah yang mematikan kita. Kemudian di situ ada keyakinan mereka untuk menyembah dengan berhala yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat. Maka kalau kalian semua meragukan Tuhanku yang menciptakanmu dan matikanmu, maka itu telah salah. Yang perlu diragukan adalah Tuhanmu itu loh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang memahat, engkau yang membuatnya. Itu yang perlu diragukan, bukan Tuhanku. Ini jadi maksudnya begitu. Kalau engkau meragukan Tuhanmu, Tuhanmu itu yang perlu diragukan. Engkau harus berpikir, kau meragukan Tuhanku, Tuhanku yang menciptakanku, Tuhanku yang mematikanku, semua yang mematikanmu semua adalah Tuhanku, Tuhan Allah. Jadi yang perlu kalau kamu meragukan Tuhanku itu, sebenarnya yang perlu diragukan Tuhanmu. Maka karena Tuhanmu sangat perlu diragukan,
dan Tuhanku tidak perlu dilakukan, maka aku tidak mau menyembah, beribadah seperti ibadahmu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, bukan beriman kepada Tuhan yang kau percayai, dan itu adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dan aku diperintahkan untuk akim wajhaka wahai Muhammad, akim wajhaka, istiqomahlah, luruslah arahmu lid-dini, kepada agama. Maksudnya apa? Agama yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Adapun kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad, ikuti agama kekasih Allah Nabi Muhammad, agama yang hanifah. Hanifah itu begini, belok di saat semuanya berada di dalam kemungkaran, maka ya, di saat berada di jalur kemungkaran, dibelokkan menuju jalur kebenaran. Hanif itu berbelok. Biasanya langsung diartikan agama yang lurus. Artinya apa? Dari jalan yang nggak benar, maksudnya kita berada di jalan yang salah, maka dibelokkan menuju yang benar, itu hanifah. Itu hanif itu malah artinya adalah berbelok. Hanifah. Jadi dari jalan yang salah, berbelok menuju jalan yang benar, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Nabi Muhammad. Wala takunanna minal musyrikin. Itulah yang Allah perintahkan padaku, untuk tetap istiqomah dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai umat mengikutinya. Wa umirtu, aku diperintahkan, Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan an akuna minal mu'minin, untuk menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman. Bukan seperti kalian, ini orang-orang kafir diajak bicara, bukan seperti kalian mengingkari Allah. Dan kami diperintahkan oleh Allah, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk apa? La tad'u min dunillahi, jangan sembah selain Allah. Maka aku tidak mau mengikuti agamamu. Aku punya agama sendiri yang aku bawa, Nabi Muhammad ini. Dan ini adalah agama agama orang yang mengikutiku dari umatku. Maka aku tidak akan mau mengikuti agamamu. Wala tad'u min dunillahi, maka janganlah engkau menyembah. Tad'u ini berdoa, akan tapi menyeru. Lebih luas maknanya, jangan engkau beribadah kepada selain Allah min dunillahi. Ma la yanfa'uka, yang tidak membahayakanmu, wa la yadurruka. Patung yang ada di hadapan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membahayakan, karena dia patung. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu semuanya, menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, fa innaka min idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Meletakkan ibadah di tempat yang salah. Ini tidak mungkin terjadi pada Nabi Muhammad. Artinya khitab, masih sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, khitab atau perintah yang diperintahkan Nabi itu adalah untuk umat. Sebenarnya Nabi dikatakan jangan menyekutukan Allah, Nabi tidak akan menyekutukan Allah. Jangan berbuat zalim, Nabi tidak akan berbuat zalim. Akan tapi begitulah bahasa Al-Quran kepada Nabi, yang artinya adalah untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamsaskallahu bidurrin, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau seandainya ada musibah yang menimpamu, hari ini misalnya, di tahun ini kita ada musibah, misalnya virus corona, COVID-19 ini. Apa yang harus ada di keyakinan kita? Jika telah menimpamu problem, musibah, bencana, bidurrin ini, katailah fala kashifa lahu illahu. Yang harus kita yakini, tidak ada yang bisa mengangkat Allah. Maka jika ingin selamat, ya kembalilah kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menurunkan penyakit Allah, yang mengangkat adalah Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau sudah Allah menghendakimu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, kebaikan ini kalau untuk ahli iman itu bermacam-macam. Kadang diberi oleh Allah sakit. Kita mendengar bahasanya ada saudara kita yang wafat karena corona, subhanallah. Itu sebetulnya adalah Allah menghendaki kebaikan baginya dengan cara ini. Hanya di dunia saja kelihatannya dia tertimpa musibah, pada hakikatnya dia adalah ahli iman. Bersama dicabut nyawanya, dia akan merasakan semua amalnya. Dan Allah akan menimpakan yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah akan menimpakan bencana, musibah atau ujian kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga yang namanya sakit, musibah bisa ditimpakan kepada ahli iman. Nabi menyebutkan ajaban li amril mu'mini. Kalau orang beriman tuh
baik-baik saja. Ajaban li amril mu'minin. Heran mengherankan sungguh urusan orang yang beriman. Kenapa mengherankan? In asabatus sarra syakar. Kalau mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur, kana khairan lahu. Maka itu adalah hal yang baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, bersabar, maka itu baik baginya. Wala yakunu dzalika illal mu'minin, dan itu tidak mungkin ada kecuali bagi orang yang beriman. Artinya, selagi kita beriman kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Di saat Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah mengaruniakan kepada kita kecukupan, kekayaan, maka itu baik bagi kita. Kenapa? Karena ahli iman. Sehingga kekayaan akan digunakan untuk kebaikan. Lihat, kesehatannya disyukuri, digunakan untuk ibadah. Dan jika diuji oleh Allah, seorang hamba yang muslim yang beriman diuji dengan musibah, maka setiap musibah yang Allah timpakan, pengangkatan derajat dan pengampunan dosa dan tabungan pahala besar di hadapan Allah, semuanya baik. Maka ahli iman itu tidak pernah mengeluh dengan semua ujian. Akan tapi di balik ujian mereka bersemangat agar lulus. Maka dengan corona tidak perlu berkeluh kesah. Akan tapi kita ikuti prosedur, protokol kesehatan. Kita ikuti itu semuanya. Karena sunnah Allah harus dipatuhi menurut medis semacam itu. Ahli dzikir kita adalah medis. Medis mengatakan semacam itu, kita patuhi. Setelah kita mematuhi maka akan ada pertolongan dari Allah. Bukan saja sampai di situ. Kalau kita patuh maka akan dapatkan pahala dari Allah. Karena kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Dan itu sunnatullah yang harus kita patuhi. Menurut medis seperti itu kita patuhi. Nah, tidak usah khawatir masalah musibah ini. Yang tertimpa musibah dari saudara-saudara kita akan mulia dia. Insya Allah mati, mati husnul khatimah, mati istimewa, mati dengan sakit. Yang sehat semakin sehat. Tapi yang jelas itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha. Allah bisa saja Allah akan menimpakan penyakit itu kepada siapapun yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Maka ini Allah Maha Pengampun jika ada seorang hamba yang beriman diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, maka ketahuilah bahwa, ingat tadi kami sampaikan, musibah itu bisa saja adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ghafur Ar-Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang di akhirat hanya untuk ahli iman. Hanya untuk ahli iman. Tapi Allah punya kasih sayang di dunia, iya. Kasih sayang Allah di dunia diberikan kepada siapapun termasuk. Tapi pengampunan Allah dan kasih sayang Allah di akhirat hanya untuk ahli iman. Selain ahli iman tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosanya menyekutukan Allah adalah dosa yang selamanya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi tidak ada ampuni, tidak ada rahmat bagi Allah. Tidak ada rahmat dari Allah bagi hamba-hamba tersebut. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Telah datang. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Maksudnya agar Nabi Muhammad menyampaikan, dan tugas Nabi menyampaikan. Begitu juga tugas penerus baginda Nabi menyampaikan. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Telah datang. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sampaikan wahai Muhammad. Nah, Allah merintahkan, faman ihtada, barang siapa yang mendapatkan hidayah, mendengar, merenungi, kemudian mengikuti, fa innama yahtadi li nafsihi, sebetulnya hidayah itu adalah keberuntungan li nafsihi, untuk dirinya sendiri, bukan kepentingan Tuhan Allah. Ketahuilah, kemuliaan Allah tidak akan kurang dengan kejahatan hambanya, dan kemuliaan Allah tidak akan tambah dengan ibadah hambanya. Tidak akan tambah dengan ibadah hambanya. Maka ketahuilah bahwa Allah yang maha mulia. Bahkan kalau seandainya semua manusia ini punya hati yang bertakwa seperti baginda Nabi Muhammad, ini tidak akan menambah kebesaran Allah, karena kebesaran Allah sudah kebesaran yang sangat-sangat tidak batasnya. Keagungan Allah. Dan begitu juga jika semua manusia itu kayak Fir'aun semuanya, maka tidak akan mengurangi apapun dari Allah. Maka kebaikan yang kita ambil, kepatuhan kita dengan petunjuk dari Allah, misalnya Allah berikan petunjuk dengan ilmu, kemudian kita insyafi, lalu kita ikuti,
Maka itu adalah keberuntungan untuk diri kita sendiri. Li nafsihi, untuk diri dia sendiri. Waman dhalla, adapun yang sesat, nggak mau ngambil kebenaran, sudah dapat ilmu, tetap tidak mau patuh. Dia faham. Kisahnya seperti pada zaman Nabi Abu Jahal, dan terus mengikuti Abu Jahal, ngerti kebenaran, tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti. Maka yadillu, maka dia akan menjadi sesat. Alaiha, bencananya pun akan mereka rasakan di akhirat nanti khususnya. Karena dia akan terseksa selama-lamanya, dihukum oleh Allah selama-lamanya, dan tidak maaf bagi orang yang menyekutukan Allah yang tidak beriman. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Ini, wa ma ana 'alaikum, aku itu bukanlah yang bisa menyelesaikan urusan. Artinya begini, aku itu hanya menyampaikan kepadamu. Aku tidak bisa mengatur dirimu menjadi dapat hidayah langsung, tidak. Tapi dari Allah semuanya. Wa ma ana 'alaikum, bukanlah aku oleh Allah tidak jadikan wakil untuk menangani urusanmu, sehingga aku yang merubah-rubah hatimu. Tidak. Hanya Allah yang muqallibul qulub, yang merubah-rubah hati hambanya, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Aku ini hanya menyampaikan kepadamu, wahai kaumku, wahai umatku, aku menyampaikan kepadamu, yang memberi hidayah hanya Allah. Maka kalau di saat pesanku nyampai ke telingamu, lalu didengar oleh hatimu, kemudian kamu mengikutinya, maka ketahuilah, itu artinya Allah telah memilihmu. Akan tapi sebaliknya, jika seandainya kebenaran telah sampai ke telinga seorang hamba, akan tapi ternyata mereka tidak mau mengikuti, maka sesungguhnya karena Allah tidak memilihnya. Wattabi', dan ikutilah wahai Muhammad. Perintah ini tentunya juga untuk umat Nabi Muhammad. Ma yuha ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu. Begitu juga umat Nabi Muhammad hendaknya mengikuti semua yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Baik wahyu dalam bentuk Al-Quran atau wahyu yang diucapkan Nabi. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wazbir, dan sabarlah dengan adanya orang yang mengingkari kebenaran yang dibawa kepadamu wahai Muhammad, sabarlah. Dan pengikut Nabi Muhammad dengan adanya orang-orang yang kafir, yang tidak bisa menerima kebenaran yang kau kirim, adalah sabarlah. Cuman ayat ini menurut Ibnu Abbas ada dihapus dengan ayat saif. Kalau orang sudah membangkang, tidak mau diatur, memerangi, maka diperangi. Tidak mau patuh, tidak mau dengar, tidak mau mengikuti, malah mengganggu, maka diperangi. Ini babnya beda. Akan tapi di sini yang jelas perintahnya adalah sabar. Artinya jangan putus asa dengan usahamu itu. Kenapa? Sampai hatta yakumullah, sampai Allah memberikan satu keadilan kepada mereka nanti. Wa huwa khairul hakimin, Allah sebaik-baik hakim yang memberikan keadilan. Artinya apa? Kamu tidak usah gelisah. Ini. Kamu tidak usah gelisah dengan keadaan mereka. Ini salah. Nanti kita ini, makanya sebagai juru dakwah dimanapun Anda berada, kita tidak boleh gelisah. Artinya di saat ada hamba Allah yang sudah kita ajak di dalam kebaikan, kok ternyata mereka itu tidak atau belum bisa menerima kebaikan. Maka nggak boleh dengan itu semuanya lalu kita menjadi berkecil hati, lalu nggak mau dakwah lagi. Oh tidak. Selagi kita berdakwah, ini adalah tugas kita sampai di sini. Kita sampai di sini tugas kita. Menyampaikan dan menyampaikan, mengajak dan menyajak. Adapun yang memberi hidayah nanti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak mau, ya sudah. Kita serahkan kepada Allah, nanti akan Allah beri keadilan nanti. Baru nanti, di saat di akhirat baru nanti sudah diselesaikan. Allah yang menyelesaikan. Jadi, di dalam kita berjuang, kita harus maksimal. Tapi kita tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Yang menyelesaikan nanti adalah Allah. Begitu juga mulai dari perjalanan baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah ada yang tidak diselesaikan oleh beliau. Kenapa? Ini adalah untuk lanjutan perjuangan bagi sahabat-sahabat beliau. Dan begitu seterusnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Masih ada disisakan orang kafir, orang kafir, orang kafir. Bahkan ada orang jahat dan sebagainya. Kenapa Allah membuat mereka jahat dan sebagainya? Karena Allah yang mengangkat yang beriman. Kalau tidak ada kebatilan dan sebagainya, Anda tidak bersemangat kok. Anda mungkin tidak berderma karena sudah nggak butuh lagi dakwah. Lalu bagaimana amal Anda? Hei, hamba yang sudah berjuang dengan kami. Dengan rizki. Anda yang sudah berjuang dengan kami, dengan rizki yang Allah berikan. Masya Allah. Kalau bukan karena ada musuh-musuh Allah. Kalau bukan karena adanya kebatilan. Kebatilan-kebatilan yang selama ini ada bersama di kiri kanan kita, maka kita tidak tergerak. Jadi begitulah artinya, adanya kebatilan, kekafiran, kemaksiatan yang ada ini, adalah Allah akan menghinakan hamba yang dihinakan,
Dan Allah akan mengangkat hamba yang akan diangkat oleh Allah. Maka bersyukurlah Anda dipilih oleh Allah menjadi hamba yang bergabung dalam perjuangan. Kita ada kesalahan tentunya. Dan kesalahan kita ingin kita selesaikan juga dengan cara membuat diri kita menjadi baik, agar kita mudah berbuat baik, agar anak kita juga terjaga. Maka teruslah bersemangat dalam hari ini. Berjuang. Dan di saat kita belum menuai hasilnya di saat di dunia, kok mereka belum ada sadar, mereka belum tobat, mereka belum benar, maka tidak perlu berkecil hati. Tetaplah berjuang dan berjuang. Sampai kapan? Sampai dicabut nyawa kita dalam keadaan berjuang. Kemudian sampai kapan nanti? Sudahlah. Allah yang Maha Adil. Nanti urusannya dengan Allah. Artinya mesti ada yang tersisa dari perjuangan kita, yang belum terselesaikan. Nanti yang menyelesaikan siapa? Yang menyelesaikan adalah khairul hakimin. Allah yang Maha Adil di dalam memberikan hukum, memberikan keadilan kepada hamba-hambanya, yaitu nanti di hari kiamat. Tidak ada yang luput. Maka dari itu mari kita waspada. Allah itu adalah khairul hakimin. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Maka semua yang kita lakukan dari kedoliman-kedoliman, maksiat, dosa akan dilihat. Dan dilihat oleh Allah. Dan kalau belum Allah mengampuni saat ini, maka semua itu akan menjadi siksa dan musibah nanti di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai, telah tuntas kita dengan surat Yunus. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan merenungi firman-firman Allah di dalam surat Hud yang surat Hud insya Allah. Baik, ini saja dan mohon doa selalu semoga Allah berikan kepada Anda segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthal alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Wahai Zat yang Maha Kasih. Wahai Zat yang Maha Kasih. Jaga kami. Jaga keluarga kami. Jaga iman kami. Jaga iman keluarga kami. Di hari yang banyak hamba-hambamu telah lepas iman mereka. Jaga akhlak kami. Akhlak keluarga kami. Di saat banyak hamba-hambamu yang sudah kehilangan akhlak, hanya Engkau yang bisa melindungi kami. Hanya Engkau bisa menjaga kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dan kebaikan di pesantren kami, di lembaga kami, di tempat kami berkumpul. Ya Allah, jadikan mereka yang berada di dalamnya adalah hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Pilih mereka ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauh dari kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami dan menyakiti kami mohon ya Allah, ada yang menyakiti kami mohon jangan hukum mereka. Jangan hukum mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari wabah. Ya Allah, dan yang sudah Kau timpakan kepada mereka wabah dan penyakit ini ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesembuhan ya Allah. Jaga negeri ini, jaga bangsa ini ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di tengah-tengah mereka ya Allah. Kami ingin hidup indah dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan bimbingan kepada semua yang bersama kami. Dimulai dari pemimpin-pemimpin kami, berikan hidayah ya Allah. Dan siapapun yang bersama kami, berikan hidayah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman.
Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa karb, doa agar kita dijauhkan dari wabah, dari baginda Nabi. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami.